Nah, untuk selanjutnya ada dua pompa yang berwarna putih dan biru ini, dimana pada pompa yang berwarna biru ini merupakan pompa towing atau towing winch, dimana towing winch ini merupakan alat mekanik sederhana yang menarik, mengeluarkan atau mengatur tegangan pada sebuah tali atau wire. Sebuah mesin bagian dari kapal yang berfungsi untuk menarik kapal, tongkang, rigging, fender, hose SBM, dan peralatan perkapalan lain yang tergolong mempunyai beban yang cukup berat. Nah, pada towing winch ini, untuk dimensi dan kapasitas dari winch tower towing ini biasanya disesuaikan dengan kapal tertentu dan digunakan sesuai dengan fungsinya operasinya untuk apa. Yang dimana untuk kapal tugboat ini sangat penting penggunaannya, mengingat kapal tugboat merupakan kapal yang berfungsi sebagai kapal pembantu untuk menarik atau mendorong kapal-kapal di pelabuhan seperti kapal kargo, kapal tanker, ataupun bisa digunakan juga untuk menarik kapal tongkang yang berisi batu bara lintas pulau antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Kalimantan. Mengingat beban yang sangat tinggi, derek pengereman atau penarik derek harus diintegrasikan secara erat ke dalam struktur kapal, sehingga derek akan disesuaikan dengan kapal khusus dan operasinya. Derek hidrolik bertekanan rendah menjadi favorit karena kontrol sensitifnya, terutama dengan katup kompetensi proporsional E26 yang baru. Penarikan dan tarikan jangkar dengan tuas dan kapasitas kawat akan disesuaikan untuk menyesuaikan kedalaman operasi. Untuk kapal tugboat jenis penuh 1 ini menggunakan tipe hydraulic winch, yang dimana menggunakan cairan fluida sebagai tenaga penggeraknya. Untuk fluida yang digunakan sendiri berjenis oli. Keuntungan dari jenis ini adalah tenaga yang dihasilkan lebih besar dan dapat bekerja dengan kecepatan beban yang dapat diatur dengan mudah dan sama sekali tidak rumit. Sedangkan kerugiannya adalah konstruksi yang rumit, tidak ekonomis, dan juga perawatan serta perbaikan yang cukup sulit. Dan hidrolik ini menggunakan pompa jenis Warpack dan menggunakan oli jenis AWS 46. Untuk berikutnya, pada pompa yang berwarna hijau ini, ia merupakan freshwater generator atau freshwater pump, yang dimana suatu pompa yang berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Keberadaan freshwater generator di atas kapal bisa dibilang sangatlah penting, apalagi untuk kapal-kapal yang kondisi air tawar perharinya besar dengan pelayaran yang panjang. Kebutuhan air tawar di kapal tidak melulu mengandalkan suplai dari darat. Lebih lagi untuk kita bicara tentang tugboat, yang dimana kebutuhan atau daya tampung yang dimiliki oleh tugboat tidaklah terlalu besar, sehingga fungsi dari freshwater pump ini sangat dibutuhkan, yang dimana untuk mengubah air laut untuk dapat menjadi air tawar yang bisa diminum untuk kebutuhan minum, kebutuhan mandi, cuci dan kakus, dan semua kebutuhan dari kru-kru di atas kapal. Freshwater generator ini akan merubah air laut atau seawater menjadi air tawar atau freshwater melalui proses penguapan dan kondensasi, yang pada intinya ada 3 tahap. Yang pertama adalah penguapan, air laut dirubah menjadi uap air dalam evaporator. Yang kedua ada kondensasi, dan yang ketiga adalah uap air laut yang mengalami kondensasi akan menghasilkan air kondensasi. Untuk nextnya, ini merupakan tampak atau penglihatan prime mover dari dekat, yang dimana ia masih dalam bagian atasnya itu masih terbungkus oleh plastik, dikarenakan blok mesin dari prime mover ini masih dalam proses perbaikan dan sedang dalam proses penurunan, yang nantinya akan dipasang kembali. Dalam proses perbaikan itu nantinya akan jadi prime mover yang lebih baik dan lebih terselesaikan. Yang membuangannya itu diperlukan pipa yang cukup besar, yang dapat kita lihat pipa berwarna putih ini merupakan pipa pembuangan pembakaran dari main engine yang nantinya akan kita keluarkan ke luar kapal. Nah, dapat kita lihat dari 2 pipa tersebut, 2 pipa pembuangan yang diplastiki oleh plastik hitam, itu merupakan pipa-pipa pembuangan sisa pembakaran dari main engine yang berjumlah 2 buah kanan dan kiri.
Kenapa ditutupi plastik? Ya karena ini memang sedang dalam proses perbaikan, sedang docking, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini merupakan suatu bentuk safety agar dari pipa pembakarannya itu akan tetap aman. Ini juga ada pipa pembakaran yang kecil yang merupakan pipa pembakaran dari generator atau auxiliary engine yang juga berjumlah 2 buah. Ini merupakan tampak dekat dari premover kapal ini, yaitu Mitsubishi engine yang dimana menggunakan 6 silinder dengan 1018 horsepower. Nah, ini juga merupakan tampak dekat dari premover ini. Nah, ini juga ada suasana di sekitar ruang mesin yang berdekatan dengan premovernya. Bisa dibilang cukup berantakan. Ini juga ada bagian-bagian shafting dan pompa-pompa yang terhubung dengan premover itu sendiri. Juga ada beberapa pipa-pipa yang akan saling terhubung dan akan memberikan fungsi-fungsi yang telah dia jalankan, seperti ada pompa air tawar, pompa balas, pompa sanitari, dan semuanya itu sangat berguna dan sangat penting di kapal. Ya, jika kita lihat Bapak ini sedang membenarkan selang-selang yang akan digunakan untuk mencuci atau menyemprot air. Ya, ini merupakan hydraulic oil tank yang mana yang berfungsi untuk memberikan tekanan hidrolik dan nantinya akan digunakan sebagai jangkar. Yang berwarna kuning ini merupakan sumber dari tenaga hidroliknya. Untuk yang abu-abu ini yang merupakan sanitary pump, yang mana sanitary pump ini berfungsi untuk memberikan menyingkirkan atau membuang air dari geladak dan juga membuang air yang sudah dipakai dari tempat-tempat mandi, WC, laundry, bar-bar makanan dan minuman, dapur dan sebagainya. Dari setiap geladak air ini akan mengalir turun ke bawah geladak yang paling rendah melalui pipa-pipa scupper, di mana pada akhirnya sampai pada geladak yang paling rendah atau akhir di atas garis air, dan akhirnya dibuang melalui flying port yang dipasang pada bulk valve. Sistem sanitari ini akan dilancarkan pengoperasiannya oleh pompa sanitari yang memompa air atau kotoran-kotoran untuk dibuang. Bila bentukannya yang berwarna abu-abu ini merupakan sanitary pump. Untuk sistem sanitari ini sendiri memiliki beberapa fungsi, di mana yang pertama adalah untuk melayani ABK dalam kebutuhan untuk saniter, dan yang kedua adalah untuk diperlukan dalam proses treatment visual sebagai pembilas. Gimana bagian-bagian dari sistem sanitari itu sendiri adalah yang pertama ada kloset dan urinal, yang kedua ada pompa dan peralatan outfitting, yang ketiga ada hydropor, yang keempat ada filter, ada tangki, dan terakhir ada sewage treatment plant. Nah, ini juga merupakan prosesi dari penurunan blok mesin yang sebelah kiri yang memang telah dilakukan perbaikan pada luar kapal di galangan gapura sejarah ini. Yang sama dengan tadi, untuk proses penurunannya itu digunakan proses bantuan dari pesawat sederhana, yaitu troli atau troll, yang dilakukan dengan digeret agar memudahkan para ABK atau dari kepala kamar mesin atau dari engineering untuk menurunkan blok mesin tersebut dengan tidak menggunakan energi yang besar. Hanya dengan satu orang sudah bisa diturunkan ke bawah ke mesin kapal, kamar mesin.
Ya, mari kita lihat dan saksikan proses penurunan dari blok mesin ini. Selamat menonton. Ya, ini ada mas-mas baju biru yang sedang menarik blok mesin ini dengan muka yang sangat bahagia. Ada teman yang datang membantu untuk agar tidak ada kelecehan pada saat peletakan dari blok mesin ini. Nah, ini saya sudah selesai dari kamar mesin. Ini berikutnya akan dilanjutkan oleh video tampak keluar dari kapal Jinde Pondok 1 ini, mulai dari propeller, sistem pengait dari jangkar, lalu juga ada sistem untuk menarik kapal yang di beberapa step kemudian akan saya jelaskan dan akan saya tampilkan video-video dari tampak keluar dari kapal Jinde Pondok 1 ini. Ya, ini merupakan bagian luar dari kapal Jinde Pondok 1 ini. Ini ada di bagian belakang, yang dimana terdapat sebuah pengait yang nantinya akan digunakan kapal ini dalam menarik atau mendorong kapal. Nah, terakhir kapal Jinde Pondok 1 ini ia telah menarik suatu kapal tongkang dari wilayah Ternate. Dan memang sudah waktunya untuk overhaul, untuk diperbaiki. Nah, ini juga merupakan gambaran dari pengait atau jangkar atau yang akan digunakan untuk mengaitkan ke kapal. Nah, tali yang biasa digunakan ini merupakan tali tambang yang dengan kekuatan yang cukup kuat untuk menarik kapal yang sangat berat. Kita lihat ini ada yang berwarna kuning dan juga hitam. Ini merupakan pengait untuk mengaitkan tali ke kapal-kapal yang biasanya dilakukan oleh kapal tugboat. Untuk bagian yang dua ini merupakan bagian yang nantinya akan digunakan sebagai pengait atau tempat untuk menalikan tali yang digunakan untuk berbagai fungsi, seperti contohnya untuk dapat menarik kapal dalam keadaan miring dan juga menarik kapal dari belakang. Nah, kedua kendaraan ini akan berfungsi sebagai wadah dari tali. Nah, kalau ini merupakan akses yang digunakan ABK atau engineering yang akan masuki kamar mesin, akan tetapi secara langsung. Pintu ini digunakan memang jika ada beberapa kondisi, seperti ada kondisi emergensi atau ada kondisi darurat yang memungkinkan, atau ada suatu hal yang pintu utama nggak bisa dibuka, kita bisa menggunakan pintu ini atau pintu kecil ini untuk dapat masuki kamar mesin. Ya, ini warnanya warna coklat, dapat kita lihat saja. Dan ini bisa dibuka kan, tapi dengan berat yang lumayan. Untuk membukanya ini dibutuhkan effort. Untuk nextnya, ya karena kapal Jinde Pondok 1 ini sedang docking, jadi kita bisa melihat bagian bawah dari kapal. Nah, ini ada propeller dari kapal ini, yang dimana ia menggunakan dua propeller dengan dua radi juga tentunya. Kenapa dua propeller? Ya karena memang premover atau penggerak utama dari kapal ini menggunakan dua mesin. Nah, ini juga dari propeller itu sendiri sedang dilakukan pengelasan kecil, sedang ada perbaikan agar performa dari kapal ini juga lebih baik. Nah, ini yang putih-putih ini dapat mencegah untuk terjadinya suatu korosi, untuk dapat mencegah bahannya ini berkarat. Yang kita lihat propellernya juga cukup besar dengan ukuran kapal yang tidak terlalu besar, tetapi propeller dari kapal ini bisa dibilang cukup besar ya. Ruddernya juga ada dua. Nah, untuk ini ada bagian dari depan dari kapal ini. Ini bagian dari bulbous bow yang memang sedang dilakukan perbaikan, sedang dilakukan pengelasan ulang dari bulbous bow di bagian depan kapal ini, karena memang dari kualitas besi atau bajanya memang sudah ada yang beberapa ngeropos. Oleh karena itu, dengan digabur seperti ini dilakukan perbaikan ulang. Ya, sepertinya kita sudah ada di ujung video dari yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.